Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi para penonton setia YouTube Otomotif Komputama. Teman-teman, saya minta tolong di subscribe, di like, dan di komen video-video yang ada di channel YouTube ini supaya saya semangat tetap membuat video pembelajaran di kala pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan pembelajaran seperti dulu ya, seperti kita dahulu sebelum ada pandemi, kita belajar secara tatap muka. Oke, materi pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip teknisi profesional, di mana salah satu prinsip-prinsip yang harus dimiliki kita sebagai calon-calon teknisi atau sebagai teknisi itu harus mempunyai prinsip-prinsip agar kita menjadi teknisi yang profesional. Nah, dalam bekerja, para pekerja mempunyai prinsip-prinsip agar pekerjaan berjalan dengan baik dan aman. Ya, jadi kita harus melakukan prinsip-prinsip ini supaya pekerjaan kita berjalan dengan baik, ya. Kemudian supaya aman bagi kita, ya, terutama, dan aman bagi kendaraan pelanggan kita. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah penampilan, ya, penampilan teknisi, ya. Yang pertama, mengenakan seragam bersih dan rapih, ya. Walaupun kita teknisi, walaupun kita mekanik, ya, yang selalu setiap hari bergulat dengan oli, dengan bensin, kita harus tetap disarankan menggunakan seragam yang bersih dan rapih. Kemudian menggunakan sepatu kerja yang rapih, ya. Jangan sampai kita sebagai teknisi, ya, melakukan berbagai pekerjaan yang sangat berisiko, kita menggunakan sendal atau bahkan tidak menggunakan alas kaki. Nah, ini kan berbahaya bagi kita sendiri. Jangan sampai pekerjaan selesai, pekerjaan baik, tapi kitanya terancam resiko kecelakaan kerja. Kemudian kan menggunakan sarung tangan atau glove, terutama di bidang-bidang pekerjaan seperti pengelasan, ya, kemudian atau pekerjaan-pekerjaan yang berisiko pada tangan kita, ya. Kemudian rambutnya rapi dan tidak panjang, ya, khususnya bagi laki-laki rambutnya tidak boleh panjang. Karena apa? Karena ada beberapa pekerjaan yang sangat berisiko ketika rambut kita panjang, terutama misalkan ketika kita sedang menggunakan mesin gerinda, ya, takutnya rambut kita terpotong, ya, oleh mesin gerinda tersebut. Kemudian selalu sedia atau selalu menyiapkan lap bersih di saku kalian, ya. Jadi kalian harus selalu sedia lap atau kain majun yang bersih di saku kalian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah jangan sampai tangan kalian sehabis servis kotor lalu memegang kendaraan, memegang peralatan, ya, yang akibatnya semuanya akan juga jadi kotor, ya. Jadi setelah melakukan pekerjaan yang mengakibatkan tangan kalian kotor, langsung bisa kamu lap. Kalau misalkan lapnya atau kain majunya ada sedia di saku kalian, tinggal ambil. Kemudian jika kita melihat ada bensin, ada oli yang berceceran di baik lift, di motor, atau di keramik, ya, itu diusahakan kalian harus langsung melap bersih noda-noda tersebut, karena noda-noda tersebut berisiko. Misalkan ada noda oli di keramik, ya, kamu biarkan saja, ya, bisa jadi ini membuat kamu terpleset, ya. Ini juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya, tidak menggunakan jam tangan atau cincin, ya, terutama mekanik, ya. Ketika menggunakan jam tangan atau cincin itu sangat mengganggu pekerjaan kita. Jadi tangan kita nggak elastis gitu, ya, nggak fleksibel gitu, ya, nggak fleksibel karena kita mungkin harus ada melakukan pekerjaan yang celahnya sempit, atau misalkan melepas busi atau sebagainya macam yang tidak memungkinkan kita menggunakan jam tangan, ya. Itu akan memperlambat pekerjaan. Kemudian tidak mengantongi benda keras atau logam di saku. Misalkan kamu habis ganti busi yang lama kamu simpan di saku, ini nggak boleh, ya, Mas, ya.
Jadi tidak boleh menyimpan logam-logam atau spare part bekas itu di saku. Kenapa? Takutnya benda-benda itu melukai tubuh kita, ya. Jadi perlu diperhatikan beberapa hal terkait penampilan sebagai teknisi profesional. Kedua, penanganan dan perlakuan kendaraan yang baik, ya. Jadi jangan samakan kamu menangani atau memperlakukan kendaraan pelanggan, kendaraan orang lain dengan kamu memperlakukan kendaraan praktek di sekolah, ya. Kalau misalkan mungkin kamu di motor praktek di sekolah kamu asal-asalan, tidak berlaku, tidak boleh dan haram hukumnya kamu tidak memperlakukan kendaraan pelanggan dengan baik. Jadi wajib kalian melakukan perlakuan kendaraan yang baik pada sepeda motor atau pada kendaraan pelanggan, ya. Contohnya setiap mau servis gunakan selalu seat cover, ya, sebagai pelindung jok agar joknya tidak terkena noda oli atau noda bensin. Kemudian grip covernya, grip gasnya, dan grip yang sebelahnya itu juga harus kamu cover sehingga tidak ada noda oli dan bensin tadi yang menempel pada grip gas, karena akan menimbulkan licin, ya. Gripnya akan licin, joknya juga akan licin. Ya, ini enggak harus diwanti-wanti. Pokoknya setelah membongkar yang berhubungan dengan oli atau bensin, kamu wajib langsung mengelap, ya. Wajib mengelap, kemudian dibersihkan, ya, bersihkan. Kemudian jangan menggunakan barang-barang yang ada di bagasi konsumen, ya. Ini tidak boleh. Ketika kamu melakukan servis, kamu lihat di bagasi misalkan ada kacamata nih, kamu pakai, itu nggak boleh, ya. Itu lebih pada etika, sopan santun, karena itu bukan barang milik kita, ya. Jadi tidak boleh menggunakan barang-barang yang ada di bagasi konsumen. Atau misalkan di bagasi konsumen ada mantel, ada jas hujan, kamu nggak bawa mantel, kamu pakai dulu mantelnya konsumen tanpa izin konsumen, tanpa izin pelanggan, ya. Ini tidak boleh, haram hukumnya kamu menggunakan barang-barang yang ada pada kendaraan pelanggan. Nah, kemudian kerapihan dan kebersihan. Pertama, menjaga kebersihan, kerapihan, dan keteraturan tempat kerja, ya, terutama lantai, peralatan, meja kerja, tester, dan kendaraan pelanggan, ya. Dijaga kebersihannya, ya. Setelah kamu praktek dibersihkan semua noda, kalau ada noda-noda oli atau apapun kamu bersihkan, ya. Kemudian keteraturan tempatnya, ya, jangan sampai kamu misalkan servis motor di pit kamu standarin tapi motornya menceng-menceng, ya. Nggak boleh, harus teratur, lurus, semuanya dibikin lurus agar terlihat rapi, ya. Kemudian peralatan setelah dipakai kamu lap lagi, terutama alat ukur, mikrometer jangan sorong, multitester yang setelah dipakai kamu bersihkan lagi, ya, sehingga alatnya akan awet, ya, alatnya awet. Kemudian membuang, menyimpan benda atau item yang sudah tidak diperlukan. Nah, ya, ini jangan menyimpan, ya, jangan menyimpan atau membuang spare part bekas di sekitar tool kalian, di sekitar backlift kalian, di sekitar pit kalian, yang akan mengakibatkan nanti kelihatannya backlift kalian atau pit kalian ini kumuh, ya, kelihatannya kotor banget, ya. Jadi diusahakan setiap pit sudah ada tempat sampah masing-masing. Jika ada spare part bekas atau apapun yang harus dibuang, kamu langsung masukkan ke dalam tempat sampah. Meletakkan dan menyimpan part dan material secara teratur, disimpan secara teratur, ya. Yang tadinya fungsinya di mana, setelah dipakai selesai dikembalikan lagi di tempat yang semula, sehingga kita ketika akan menggunakan alat tersebut lagi kita nggak bingung caranya gimana ya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi setelah pakai simpan di tempatnya, sehingga ketika kita mau pakai lagi kita nggak bingung. Yang kedua, menyapu, menyuci, menggosok, ya. Ini kewajiban kita, ya. Alat motor, backlift, pit itu anggap adalah milik kita, sehingga kamu bisa merawat sepenuhnya, ya. Menyapu, ya, sebelum kita melakukan bekerja disapu dulu, ya. Semuanya disapu, dipel kalau perlu sehingga biar bersih, kerjanya nyaman, ya. Dicuci, misalkan nampannya bekas oli kamu cuci, kamu lap, ya. Kemudian backliftnya juga kamu lap, kamu cuci, bersihkan, sehingga
ketika kita bekerja dalam keadaan bersih, kita akan nyaman, ya. Kalau perasaan kita akan nyaman, pekerjaan akan selesai dengan baik. Konsumen pun melihatnya juga, wah ini tempatnya bersih, bagus, ya. Walaupun kita mekanik, teknisi terkenal dengan selalu berhubungan dengan oli, dengan kotoran, dengan bensin, dengan lain-lain, tapi kita harus tetap berusaha agar bersih, gitu. Kemudian, nah ini tadi bekerja dengan kendaraan lurus di stall atau di pit, ya. Ini termasuk kerapihan, jadi dibuat semuanya lurus. Kalau sarung ke kanan, semua sarung kiri, semua menghadap barat, semua. Jadi rapi, semua teratur. Gitu. Jangan ada yang depan madepnya ke barat, ya, belakang madepnya ke timur, ke tim belakangnya ke barat lagi. Nah itu nggak teratur, ya. Jadi nanti kelihatannya nggak teratur dan acak-acakan. Yang selanjutnya, keselamatan kerja, ya.